Lihat Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28-29. Ya, saudara bisa bangkit berdiri. Ya. Baik, ya, saya buka jas saya agak panas sedikit. Ya, puji Tuhan. Kita lihat Alkitab kita ayat 28 dan 29, ya. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Silakan duduk. And you will find rest for your soul. Ya, puji Tuhan. Luar biasa, saudaraku yang kasih Tuhan. Belajarlah kepada Yesus. Ya. Belajarlah kepadaku, kata Yesus. Dan saya ingin juga mengajak saudara supaya setiap kita belajar kepada Yesus. Ya. Katakan haleluya. Karena begitu banyak, saudaraku yang kasih Tuhan, manusia, ya, umat manusia di muka bumi ini tidak punya tujuan yang jelas. Mungkin punya tujuan, tapi tujuannya yang salah. Ya. Tidak punya tujuan hidup yang jelas. Tidak ada tuntunan firman dan Roh Kudus. Sehingga manusia itu hidup sesuka-sukanya, semau-maunya, hidup dalam dosa, hidup dalam keinginan daging, hidup dalam pesta pora. Tanpa tuntunan firman, tanpa tuntunan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan hidup tanpa Roh Kudus. Ya. Sehingga banyak manusia di muka bumi ini melakukan hal-hal yang meleset, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang mendatangkan kerugian kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain, mendatangkan masalah di dalam hidupnya dan juga buat orang lain. Bahkan sampai kepada keturunan-keturunannya, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya. Melakukan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang bodoh dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Melanggar hukum di negara dan juga hukum Tuhan. Karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus mengajak kita, saudaraku yang kasih Tuhan, supaya kita belajar. Yesus menyampaikan langsung kepada gereja Tuhan, kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, supaya setiap kita belajar kepada Dia. Katakan haleluya. Kalau saudara punya guru besar di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga, punya orang tua, saudara belajar kepada orang tua, ya, atau orang yang saudara bisa teladani. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesuslah teladan kita. Katakan haleluya. Yesuslah teladan kita. Yesuslah teladan kita. Kita belajar kepada Yesus. Dia juru selamat bagi setiap kita yang datang ke dunia. Dalam hal apa kita mau belajar? Segala hal kita mau belajar kepada Yesus. Dalam hal berkorban, saudaraku, Yesus mengorbankan nyawanya demi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan saudara sudah bisa lihat jelas dalam Yesaya pasal 53 menjelaskan kepada setiap kita, Yesus dihina, Yesus dianiaya, Yesus ditindas untuk menanggung setiap dosa, pemberontakan, kejahatan kita. Ini pengorbanan Yesus demi untuk menyelamatkan, demi Dia memberikan, mengaruniakan keselamatan bagi setiap kita. Mengaruniakan keselamatan, kesembuhan, pemulihan, pertolongan. Menggantikan saudara dan saya yang harusnya saudara dan saya disalibkan, menjadi terkutuk, tapi Yesus rela menjadi terkutuk di kayu salib demi untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Katakan haleluya. Katakan amin. Katakan terima kasih Tuhan. Luar biasa.
Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, di akhir zaman ini kalau saudara mau bingung-bingung, mau cari teladan, mau cari guru, saudara nggak usah cari guru, nggak usah cari bertapa, ya, sampai berjam-jam di gua ataupun di sebuah ruangan, saudara bertapa, bersemedi, saudara belajar saja kepada Yesus. Saudara mengosongkan diri, lalu saudara berharap ada satu pribadi yang datang menghampiri saudara dan saudara tidak jelas siapa pribadi itu. Kalau saudara mau mengenal atau belajar, saudara belajar apa yang dilakukan. Belajarlah perkataan Yesus. Katakan haleluya. Kalau saudara mau mengenal Yesus, ya, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Setelah saudara tahu siapa Yesus, saudara alami dan lakukan. Supaya saudara tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan saudara punya pengalaman mengiring Yesus. Katakan haleluya. Katakan amin. Coba kita nyanyi dulu. Mengiring Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Coba sama-sama ya. Haleluya. Mengiring Yesus keputusanku. Mengiring Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau ku sendiri, ku ikut Yesus, ku ikut Yesus. Walau ku sendiri, ku ikut Yesus. Walau ku sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus, to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turn. Sekali lagi, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Tentu sudah aku yang dikasih Tuhan, banyak pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya orang yang tidak mengenal Kristus, bahkan kita pun yang sudah ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, kita juga menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, menghadapi padang gurun. Ketika saudara memutuskan mengikut Yesus, you decided to follow Jesus, pasti banyak tantangan. Saudara akan ditolak, saudara akan diusir, saudara akan dibenci. Karena pengiringan saudara mengikut Yesus. Karena saudara decided to follow Jesus. Karena engkau memutuskan mengikut Yesus, dunia akan membenci saudara. Ketika saudara hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, hidup dalam integritas, hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan, saudara akan diejek, saudara akan dihina. Ya. Namun Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat. Banyak beban yang dipikul oleh orang-orang percaya. Yesus mengundang setiap kita supaya kita datang kepada Dia, belajar kepada Dia, mendengarkan suaranya, teladani Yesus. Aku akan memberikan kelegaan, and I will give you rest. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, beberapa hari yang lalu kami ada di Amet, ya, itu salah satu tempat meditasi. Sebelumnya itu biasa digunakan sebagai tempat meditasi, ya. Tempat mereka
menenangkan diri dari semua beban-beban berat mereka. Ya, ini dengan cara kepercayaan yang lain. Ya. Namun syukur kepada Tuhan, tempat ini sudah dibeli oleh teman saya dan lagi sementara didoakan ini digunakan untuk apa? Biasanya tempat itu digunakan untuk tempat meditasi. Apa namanya disebut kemarin tempatnya? Apa? Iya, tempat detox. Ya, tempat meditasi. Ya, tempat detox, sudah aku yang kasih Tuhan, tempat untuk berpuasa, mengosongkan diri dan lain-lain sebagainya. Ya, itu bukti bahwa manusia menghadapi banyak tekanan. Itu mereka datang dari Prancis, mereka datang dari Eropa, mereka datang dari Amerika. Ya, ada yang datang dari Australia, ya, dari berbagai negara. Di dunia ini datang ke sana, ke tempat yang jauh itu, yang sangat jauh ya dari Denpasar, 2,5 jam ya, itu bagi pembalap ya. Kalau dia yang slow ya, yang santai, dia 3 jam lebih ya. Tanya aja Oma, itu lumayan jauh ya. Tapi mereka datang jauh-jauh ke tempat itu sudah hanya untuk mencari ketenangan. Halo? Mereka jauh-jauh dari negara mereka, penerbangan mungkin sampai 24 jam, sampai 18 jam. Ya, di udara. Mereka hanya datang untuk mendapat ketenangan di sebuah tempat. Memang tempatnya view-nya laut, sudah aku yang kasih Tuhan. Ya, tempatnya sunyi. Ya, hanya untuk mencari ketenangan. Mereka tidak tahu kebenaran. Yesus memberitahukan kepada saudara, kita yang sangat diberkati ini, datang kepadaku, kata Yesus, yang letih lesu, yang sedang kesesakan, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam kelelahan, keletihan, mulai ada muncul kebosanan, kejenuhan di dalam hidupnya. Bahkan ada orang-orang hari-hari ini, sudah aku yang dikasih Tuhan, ingin mengakhiri hidupnya. Mereka bosan dengan hidup yang ada sekarang ini. Mereka mau mengakhiri dengan cara yang tidak benar. Mereka mau bunuh diri. Tapi syukur kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, sudah aku yang kasih Tuhan. Marilah kepadaku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. Kelegaan, ketenangan, kesejahteraan ada di dalam Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Coba tunjukkan wajah saudara penuh dengan sukacita dan jangan penuh dengan kesesakan. Haleluya. Coba itu kelihatan dari raut wajah saudara, dari matanya ya kelihatan ya. Kalau saudara penuh dengan kesesakan ya bisa kita lihat ya. Tapi tunjukkanlah wajahmu yang penuh dengan sukacita dan ketenangan. Katakan haleluya. Katakan amin. Ya. Mungkin ya sudah aku yang saya dengar harga cabai juga murah. Saudara nggak tertekan soal dapur lah ya. Ya harga cabai katanya, apalagi cabai. Saya pernah makan lalapan di dekat sini. Saya udah terlanjur kelaparan di jalan gitu ya. Dari perjalanan dan saya turun makan. Aduh cabainya pedas banget. Kenapa ibu biasanya nggak seperti ini lalapannya? Cabainya lagi murah ya. Iya cabainya lagi murah Pak. Ya jangan gitu dong, biar murah jangan sampai customernya juga kepedasan. Biar istri saya dari Sulawesi Utara suka makan yang pedis-pedis. Ya tapi jangan kayak gini, katanya cabai setan. Saya juga nggak pernah lihat setannya, cabainya saya nggak pernah lihat. Ada setannya kah? Iya, tapi itu namanya katanya. Jangan coba-coba haleluya taruh di mata ya, bahaya saudara. Ya. Penuh dengan kesesakan, manusia penuh dengan persoalan, pergumulan, datang kepada Yesus. Dalam hal mempraktekkan firman Tuhan pun sudah aku yang kasih Tuhan, sudah aku yang kita belajar kepada Yesus. Katakan haleluya. Dalam hal berkorban, saudara, Bapak Ibu, ya apa yang sudah saudara korbankan buat keluarga saudara, ya buat Tuhan, buat keluarga kita. Kalau saudara sedang berjuang untuk keluarga saudara, itu wajar-wajar saja, sudah aku yang kasih Tuhan. Dan memang sepantasnya kita harus berjuang buat keluarga kita, buat Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Minimal sudah nggak bisa
bisa produktif, tapi saudara bisa melakukan sesuatu, bisa berdoa dan rendahkan diri di hadapan Tuhan, menjadi pendoa syafaat keluarga dan kepala-kepala rumah tangga yang ada di tempat ini. Anda wajib berjuang untuk keluarga saudara. Katakan amin. Amin. Yang laki-laki mana? Laki-laki yang jantan mana? Coba yang bapak-bapak. Ya, saya tahu Pak Herman dia berjuang buat keluarga. Haleluya. Ya, Pak Adi, ya, ada lagi di belakang, ya. Itu masih bujangan yang di belakang. Belum. Oh, masih bujangan ya? Iya. Dan kita calon yang saudara-saudara calon bapak-bapak harus berjuang. Katakan amin. Laki-laki harus belajar kepada Yesus. Jadi kepala, saudaraku, jadi pemimpin, jadi leader. Katakan haleluya. Haleluya. Ya, katakan amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita belajar. Yesus mengorbankan, ya, mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan setiap kita umat manusia yang ada di muka bumi ini. Katakan amin. Dalam hal berkorban, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hal mengampuni. Ada ibu-ibu, ada satu ibu telepon sama saya sepertinya nggak bisa terima. Dia bilang, Pak Pastor, nggak bisa terima dengan apa yang pastor sampaikan. Saya bilang, dalam hal apa ibu? Ada pertanyaan, ada bagaimana? Dalam hal mengampuni tanpa batas. Halo. Ya, banyak rupanya ibu-ibu juga nggak bisa mengampuni suaminya. Tapi semua yang di sini sudah bisa mengampuni suaminya. Ya, bahkan suaminya sudah di kuburan, sudah tanah. Nggak bisa diampuni. Nggak ada lagi urusan dengan tulang-tulang, dengan tanah, saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi masih belum bisa mengampuni. Saya bilang itu kebenaran firman Tuhan. Tapi saya nggak bisa terima. Dia bilang, Pak Pastor, saya terlalu sakit dengan suami saya. Saya nggak tahu yang mengikuti lewat Facebook dan juga bapak ibu-ibu yang ada di sini. Atau mungkin ada juga bapak-bapak yang terluka dengan istrinya. Dan sampai mungkin juga sampai mengatakan saya nggak bisa terima ini. Saudara, Yesus ajar kita. Ya, ketika Petrus bertanya, sampai berapa kali Tuhan kami harus mengampuni? 7 kali berapa? 7? Ini pengerja-pengerja berapa? Iya, 7 kali 70 kali. Ya. Artinya mengampuni tanpa batas. Katakan amin. Coba lihat kiri kanan saudara. Kita harus mengampuni tanpa batas. Haleluya. Amin. Mengampuni tanpa batas. Yesus sudah dihina, sudah diludahi, dicaci maki, dikhianati oleh muridnya sendiri. Oleh ciptaannya sendiri. Manusia yang diciptakan itu mengkhianatinya, memberontak kepadanya. Lebih percaya kepada setan, lebih membuka hati kepada kuasa roh jahat, kepada iblis, daripada membuka hati kepada Roh Kudus. Sehingga manusia itu mengkhianati Yesus. Murid-muridnya meninggalkan dia. Meludahi, menyakiti Yesus, menghinanya. Dan Yesus katakan, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Katakan haleluya. Coba katakan, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekali lagi, Bapa, ampuni dia. Ya, namanya nanti di dalam hatimu aja ya. Ampuni dia. Kurang kedengaran suaranya. Ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya, mungkin ibu-ibu, ya mama-mama di sini disakiti oleh anaknya. Waduh, kamu dari kandungan saya, lo kok kayak gini kelakuan kamu sama mama. Mama yang ngurusin kamu dari kecil, tapi kamu menghina mama. Kamu menyakiti mama. Ampuni dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Supaya engkau panjang umur. Katakan haleluya. Haleluya, mama-mama di sini, haleluya, panjang umur, haleluya.
Haleluya, amin. Haleluya, tidak ada yang sakit hati. Inilah ajaran Yesus. Ini kita belajar kepada Yesus. Bukan kita belajar kepada tetangga, tapi kita belajar kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Dia datang ke dunia ini untuk menggenapi kehendak Allah, rencana Allah. Dia mengajar setiap kita dalam hal melayani, dalam hal mengampuni. Ampuni mereka, ampuni dia. Sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Apa untungnya saudara kalau kita lakukan? Tentu sangat banyak untungnya. Inilah kebenaran. Kebenaran itu akan mendatangkan berkat, kekuatan bagi kita. Katakan haleluya. Kalau saudara nggak bisa mengampuni, saudara akan sakit. Saudara mulai sakit kepala, ya taruh salompas, ya handiplas, apa lagi? Koyo ya. Koyo, taruh tempel sini, tempel sini, tempel sini, tempel sini. Tempel lagi katanya di perut, di belakang semua. Koyo cabe. Ya. Karena gak bisa mengampuni. Obatnya mengampuni, obatnya sakit kepalamu itu adalah mengampuni. Katakan haleluya. Sakit perut, waduh perut gua mulas nih. Ya kalau bahasa Jakarta nih, karena bergaul sebentar sama orang Jakarta ke bawah nih. Pakai gua nih. Iya kan Om Herman ya, Pak Herman ya. Aduh sakit perut gua nih. Ini salah makan apa? Ya karena memikirkan kesalahan orang lain, tidak bisa ngampunin, akhirnya sakit perut dan segala macam. Muncul banyak penyakit. Itu baru sakit perut. Bisa saudaraku kanker. Ya. Katakan haleluya. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh mengampuni. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Sama-sama katakan mengampuni. Haleluya, haleluya. Mengampuni, amin, haleluya. Mengampuni, lebih sungguh, amin, haleluya. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, 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 lebih sungguh. Haleluya. Sudah bisa mengampuni? Amin. Amin. Haleluya. Mengampuni tanpa batas. Memang tidak mudah saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ini adalah ajaran Yesus bagi setiap kita. Supaya setiap kita mengampuni. Ya, mengampuni, mengampuni. Dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus katakan, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Yesus juga mengajar kita. Supaya kita mengasihi. Mengasihi tanpa syarat. Ya. Aku baik kalau dia baik sama saya. Aku baik. Ya. Aku pernah baik sama dia. Aku pernah baik kok dia jahat sama saya. Berbuat baik untuk mendapatkan balasan yang baik. Itu ada syarat. Aku baik kalau kamu baik sama saya. Aku jahat. Aku bisa lebih jahat lagi. Kalau kamu jahat, aku bisa lebih jahat lagi. Nah, itu konsep dunia. Orang dunia pun baik sudah. Sampai injak semut pun tidak mau. Ya. Saking baiknya mereka injak semut pun apalagi injak orang. Ya. Injak semut aja nggak mau. Tapi banyak perbuatan-perbuatannya yang tidak benar. Ya. Namun kita yang di dalam Kristus Yesus. Ya. Bagaimana saudara sikap kita dalam hal mengampuni. Dalam hal mengasihi. Mengasihi tanpa syarat. Memberi bukan karena ada kepentingan lain.
Melayani bukan karena ingin mendapatkan sesuatu. Memberi bukan karena ingin diberi lagi. Kita mengasihi Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Katakan haleluya. Dan Yesus mengajar kita untuk juga mengasihi sesama. Bukan cuma mengasihi Dia, tapi mengasihi sesama kita. Hubungan kita vertikal dan juga hubungan kita secara horizontal, secara sosial. Tanpa pandang bulu. Ya, makanya syukur kepada Tuhan di pastori kita ini, ya, ada banyak suku-suku, ya. Ada dari Toba, ya, ada dari Tanah Karo, ada dari, ya, kalau ada yang mirip-mirip Kupang, enggak, ini Ibu Hertati ini bukan dari Kupang ini, ya. Dari mana asalnya, Bu? Dari Siantar, ya, dari Siantar. Kelahiran Jakarta, ya. Jakarta atau di Depok? Bekasi, ya, kelahiran Bekasi. Ada juga dari Papua, ya, tadi Christine tuh dari Papua, bukan, oh, orang Papua ada kulitnya putih kah? Iya, kelahiran Papua, keturunan Toraja. Ada Dona juga asli Toraja, kelahiran Malaysia, ya. Jadi semua ada di sini, puji Tuhan, ya, puji Tuhan, ya. Dari Sulawesi Utara ada, ya. Istri saya dari Sulawesi Utara, ada juga pengerja-pengerja, ya. Keturunan Tionghoa juga ada, puji Tuhan, semua ada, saudara, ya, puji Tuhan. Ya, kalau masih kurang lengkap, saudara juga bisa tambah lagi di sini, katakan haleluya, ya, puji Tuhan, ya. Tuhan baik, kita tanpa membeda-bedakan orang, mau dia dari Papua, dari Toraja, dari Pulau Jawa, dari Medan, semua kita sama, ya. Bukan karena kita, oh, gembalanya orang Batak, dia lebih mengasihi orang Batak. Saya mengasihi semua orang, katakan haleluya. Saya mengasihi semua orang, saya mengasihi jemaat yang berbagai macam suku, warna kulit, ya, ada yang matanya bulat, ada yang matanya sipit, ada yang matanya agak melotot. Saya mengasihi semua. Hatinya semua hati yang baik, katakan haleluya. Kita mengasihi tanpa syarat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau belajar kepada Yesus. Yesus mengasihi semua orang. Kita pun harus belajar mengasihi semua orang. Katakan haleluya. Puji Tuhan, sudah aku yang dikasih Tuhan. Dalam hal mengasihi, melayani, Yesus melayani dasarnya dengan kasih. Bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari manusia itu. Dia mengasihi kita tanpa syarat, dasarnya kasih. Begitu juga kita, sudah, mari kita mengasihi. Mengasihi tanpa syarat. Katakan haleluya. Ya, saya punya teman-teman yang baru, ya, teman-teman saudara kita orang Bali. Saya punya teman-teman baru sekarang, ya, di daerah Amed sana. Saya senang, ya, saya punya teman-teman yang baru, walaupun mereka hanya nelayan, saudara, tidak pernah sekolah, saudara, tidak pernah sekolah. Tapi, ya, gelar itu tidak bisa, ya, tidak menjadi menjadi ukuran dalam hal kita bergaul, ya. Oh, dia nggak punya gelar, dia nggak ada lulusan sekolah, dia nggak punya kelas. Karena ada kasih Yesus, kita nggak lihat dia ada gelar dan tidak ada gelar. Kita mengasihi. Dia berpendidikan dan tidak berpendidikan, tidak ada masalah. Yang penting kita bersaudara. Katakan haleluya. Ketika dia lagi minum alkohol, saudara, minum arak, saudara, saya katakan, Tison, ya, kamu dikasihi Tuhan, ya, berhenti. Karena Tuhan tidak mengajar kamu untuk merusak tubuhmu, ya, dan mulai dia berhenti, saudara. Itu satu teko, ya, kalau saya katakan satu teko begini, kurang lebih mungkin ada 2 liter, itu 2 liter arak itu. Jatahnya dia, saya bilang berhenti dan dia berhenti. Matanya sudah merah, wajahnya sudah merah, badannya karena buka baju dia juga merah. Dan puji Tuhan, kasih itu bisa mengubah. Katakan haleluya. Amin. Ya. Dalam hal kerendahan hati, ya, Yesus yang punya sorga, yang punya otoritas atas sorga dan juga bumi dan segala isinya dan di bawah bumi. Yesus yang punya kuasa. Tapi Yesus tidak menyombongkan dirinya. Yesus punya segala-galanya. Kalau saudara kaya,
Kalau saudara punya gelar, punya pengetahuan yang hebat di dalam Yesus, di pribadinya Yesus, tidak ada kesombongan. Mungkin saudara punya pekerjaan yang baik, yang punya gaji yang cukup besar, saudara yang kasih Tuhan. Punya kedudukan, punya jabatan, punya harta kekayaan. Yesus punya segala-galanya. Tapi Yesus ajar kita, belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati. Kalau saudara mau belajar, kita belajar rendah hati. Katakan haleluya kepada Yesus yang punya segala-galanya. Yang punya segala-galanya. Tapi Yesus datang ke dunia ini untuk mencari saudara dan saya yang kotor, yang najis, yang terhilang, yang tersesat. Yesus datang untuk mencari yang terhilang, untuk menyelamatkan saudara. Kita belajar, saudara yang kasih Tuhan. Buang segala kesombongan, keangkuhan ya dari dalam hidup kita. Karena kesombongan, keangkuhan itu adalah awal dari kehancuran. Tapi kerendahan hati membawa kita diberkati oleh Tuhan. Katakan haleluya. Tadi malam hamba Tuhan juga sampaikan kepada pribadi yang rendah hati, kesitulah sungai dari Allah itu mengalir. Katakan amin. Kalau saudara sudah diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa, saudara dipakai Tuhan luar biasa, mungkin hamba-hamba Tuhan, kalau saudara, saya dan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dipakai Tuhan, kita tetap rendah hati. Kita harus sadar diri bahwa semua ini anugerah Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, punya kedudukan, punya jabatan, punya usaha, pekerjaan, harta, dan segala-galanya sudah kita miliki. Oh Tuhan, terima kasih. Ini semua dari Tuhan dan guna hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Dalam hal berbelas kasihan, ya. Bagaimana saudara punya belas kasihan? Kalau saudara nggak punya belas kasihan, tergerak kepada melihat saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan. Yesus melihat orang sakit, tergeraklah hati Yesus. Dan Yesus mengulurkan tangannya dan menyembuhkannya. Ketika ada orang-orang yang tidak dapat makan, Yesus tergerak hatinya. Dia berbelas kasihan, beri mereka makan. Jangan sampai mereka lapar. Itulah pribadi yang penuh belas kasihan. Kalau saudara, belum ada seperti itu di hati saya, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya belum punya hati seperti itu. Rasanya saya ini masa bodoh dengan orang. Hari ini minta supaya hatimu dibaharui oleh Tuhan. Katakan haleluya. Minta supaya hati kita dibaharui atau Tuhan beri hati yang baru, hati yang penuh belas kasihan. Penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Wah, itu perlu ditolong, biar dia mati. Oh, itu bukan anak Tuhan. Ya, harus punya belas kasihan. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalam hal ketaatan, bagaimana dengan kita, saudara? Taat tidak kita kepada Bapa kita? Bagaimana anak-anak taat tidak kepada orang tua? Ya, saudara taat tidak kepada orang tua? Saudara punya perhatian tidak kepada orang tua yang anak-anak di sini? Saudara menabur tidak? Saudara memberi tidak kepada orang tua? Ya. Atau gajimu saudara makan sendiri? Ya, atau penghasilanmu, berkatmu saudara nikmati sendiri? Saya melihat orang yang memperhatikan orang tuanya, orang yang memperhatikan, orang yang dengar-dengaran kepada orang tuanya, dia diberkati Tuhan loh saudara. Diberkati. Orang yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada bapak rohani, kepada bapak gembala, orang itu diberkati Tuhan loh. Haleluya. Amin. Enggak setuju ya? Ini kebenaran saudaraku yang kasih Tuhan. Taat. Yesus mengajar kita, memberi teladan kepada setiap kita. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dia taat kepada firman Allah. Dia taat untuk menggenapi rencana Allah. Yesus harus menderita demi untuk menyelamatkan saudara dan saya, demi menjalankan misi keselamatan. Yesus bayar harga. Yesus tunduk, Yesus taat demi menyelamatkan, menjalankan misi. Jelas tujuannya datang untuk menyelamatkanmu, memulihkanmu, memberikan hidup yang baru, hidup yang penuh kemenangan.
Saya percaya ketika kita taat, kita belajar. Mungkin hari ini saudaraku, waduh itu masih sulit Pak Gembala, itu masih sulit untuk taat. Hari ini belajar kepada Yesus. Minta supaya saudara diberi hati yang baru, hati yang taat kepada firman Allah, kepada Tuhan kita. Saya percaya ketika kita taat saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara akan alami berkat Tuhan. Nggak cukup hanya beriman, nggak cukup hanya percaya, tapi taat saudaraku. Ketika murid-murid Tuhan Yesus ya ada dalam perkawinan di Kana dan juga Yesus ada di sana, ibunya Yesus Maria katakan kepada murid-murid itu, apa yang dia sampaikan lakukan. Ketika mereka taat, terjadi mujizat, air menjadi anggur. Katakan haleluya. Kita undang Yesus dalam hidup kita karena kita percaya kehadiran Yesus membawa mujizat, membawa keselamatan. Tapi kita juga harus taat kepada perkataan Yesus. Enggak cukup hanya percaya, tapi kita taat saudara. Ketika Abraham taat saudara yang dikasih Tuhan, taat. Maka terjadilah mujizat. Kepercayaan Abraham diuji. Dan dia taat, alami mujizat. Katakan haleluya. Ketika kita taat, saya percaya saudara mengalami mujizat setiap hari. Saya katakan hidup saya ini karena mujizat Tuhan. Hidup saya mujizat Tuhan setiap hari. Hidup saya ini anugerah Tuhan. Hidup kami sekeluarga adalah anugerah Tuhan. Kita terus belajar taat. Kita mau belajar kepada Yesus. Taat sampai mati. Setia sampai mati. Dalam hal ketaatan, dalam hal kesetiaan. Kita terus belajar kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan haleluya. Dalam hal kekudusan, Yesus suci kudus. Bagaimana dengan kita? Setiap hari kita harus dikuduskan oleh firman. Lewat persekutuan kita. Minggu lalu saya sampaikan, jangan tinggalkan rumah roti itu. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan firman dan Roh Kudus. Di saat kita dalam persekutuan dengan firman dan Roh Kudus, kita terus disucikan, kita terus diingatkan. Kita terus dibaharui, kita terus dikuatkan, kita terus di-upgrade. Kita terus diajar, mengalami terobosan-terobosan. Kita terus diperbesar kapasitasnya untuk menerima segala sesuatu yang luar biasa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita butuh terus di-upgrade, di-restore lagi, dibaharui lagi. Dipulihkan, diperbesar kapasitas kita. Karena Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar ketika saudara setia dari perkara-perkara yang kecil. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan saudara. Menolong setiap kita. Supaya kita punya tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup kita jelas. Bukan hanya sekedar kerja, sekedar hidup di tengah-tengah dunia, mengumpulkan uang, ya, mengumpulkan harta, punya jabatan, punya kedudukan dan lain-lain sebagainya. Lalu kita mati dan sia-sia. Itu orang dunia punya cara hidup. Kita punya tujuan yang jelas. Kalau kita hidup, hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati, mati untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya.